Bagian otot yang paling berperan terhadap penampilan kita ketika kita memakai baju agar terlihat lebih bagus adalah bahu. But there's problem. Jadi mungkin kamu sudah tahu beberapa orang di luar sana yang sudah diberkahi dengan rangka yang besar, lebar, dan gagah secara natural. Ya, sayangnya itu bukan saya. Saya tidak mencoba untuk mencari alasan ataupun menyalahkan genetik. Tapi seberapa banyak sih orang-orang Indonesia yang pernah kamu temui dengan rangka superhero? Kebanyakan dengan rangka yang lebih kecil kan ya? Jadi saya tahu ini bakal menjadi sebuah tantangan. Dengan melakukan 5 trik ini, begini kondisi bahu saya sekarang. And I'll be honest, bahu saya berubah secara drastis dari sebelumnya. Jadi, ini yang saya lakukan. Trik pertama sudah pasti kita mulai dari pemilihan gerakan latihan. Walaupun memang bahu depan dan bahu belakang membantu pembentukan massa otot bahu secara overall, kunci untuk mendapatkan bahu yang lebar dan terlihat gagah tampak dari belakang maupun depan adalah dengan melatih side delt atau bahu samping. Dan sekarang banyak sekali riset-riset terbaru yang cukup menarik yang saya gunakan untuk membantu saya dalam pemilihan gerakan latihan side delt. Contohnya, salah satu penelitian bereksperimen dengan melakukan 17 gerakan latihan bahu untuk mencari mana yang terbaik dalam mengaktifkan 3 bagian otot bahu. Walaupun memang shoulder press mengaktifkan side delt dengan cukup bagus, tetapi otot utama yang lebih teraktifkan lebih ke front delt atau bahu depan. Yang saya butuhkan sekarang adalah gerakan yang hanya mengaktifkan side delt atau bahu samping dengan tepat dan tidak begitu melelahkan tubuh. Jadi, gerakan apa yang di urutan teratas? Lateral raises. Tetapi saya tidak sekedar melakukan lateral raise ini seperti yang kamu tahu. Akhir-akhir ini banyak sekali penelitian terbaru terhadap muscle stretch atau peregangan otot dan bagaimana ini bisa membantumu untuk membangun massa otot lebih cepat. Pada dasarnya, beberapa otot tampaknya tumbuh lebih cepat ketika melakukan latihan yang paling challenging untuk mereka saat terstretch dengan penuh. Walaupun itu belum begitu ditunjukkan di bagian bahu, tetapi sangat memungkinkan juga untuk mendapatkan manfaatnya. Bagaimanapun juga, kesalahan yang terjadi dengan double lateral raise-mu adalah momen tersulitnya hanya berada di paling atas ketika bahu berkontraksi penuh. Ini terbalik dengan apa yang mau kita cari. Jadi, senjata rahasia saya adalah latihan ini. Behind the body cable lateral raises. Panjang juga sih ya namanya. But never mind. Saya berdiri di depan dan geser sedikit ke samping. Jadi bahu saya terstretch dengan penuh dan berada dalam posisi paling challenging untuk side delt saya dengan seperti ini. Berikutnya, volume latihan. Otot bahu tampaknya recover atau pulih dengan sangat cepat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa otot bahu memang tidak gampang sakit dibandingkan otot lainnya seperti dada, kaki, dan lengan ketika dilatih. Bagaimanapun juga, ini tetap ada limitnya untuk seberapa banyak kamu harus melatihnya. Pada umumnya, riset menyarankan bahwa dibutuhkan sekitar 36-48 jam untuk otot bisa terrecover atau pulih dengan penuh. Ini artinya, kamu bisa melatih otot yang sama secara maksimal sebanyak 3-4 kali seminggu untuk menghindari kesulitannya otot kamu untuk melakukan pemulihan. So, apa yang saya lakukan? Well, sebenarnya saya bisa naikin sampai 3 kali seminggu. Namun 2 kali seminggu lebih cocok dengan program latihan saya sekarang. Dan tetap membuahkan hasil yang luar biasa, terutama karena menggunakan trik-trik berikutnya yang akan kamu pelajari ini. Jadi, untuk detail jumlah volumenya, dalam satu hari saya melakukan 4 set dumbbell lateral raise baik dalam posisi berdiri ataupun di bench. Lalu beberapa hari kemudian saya melakukan 4 set berikutnya, tetapi menggunakan cable lateral raise yang saya bahas barusan. Sekarang saya yakin beberapa dari kalian pasti berpikir, 8 set doang dalam seminggu? Sejujurnya guys, hanya 8 set seminggu yang diperlukan untuk mengembangkan bahu saya. Tapi ini semua bisa terjadi karena trik-trik berikutnya yang saya aplikasikan. Trik berikutnya berhubungan dengan berat beban. Ada fitur unik mengenai lateral raise yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Coba perhatikan, semakin jauh beban dari badanmu, maka semakin berat bebannya yang akan kamu rasakan. Inilah yang membuat gerakan latihan lateral raise ini terasa sangat berat walaupun menggunakan beban yang ringan. Untuk saya pribadi, ketika saya sudah melewati dumbbell 15 kg, gerakan saya sudah buruk sehingga membuat saya untuk memulai cheating terlalu banyak. Untuk menghindari ini, saya mengambil manfaat dari hasil penelitian yang telah menyarankan bahwa kamu bisa menggunakan beban ringan dan melakukannya hingga 30 repetisi sebelum beban tersebut menjadi terlalu ringan dan kurang efektif untuk pertumbuhan ototmu. Jadi untuk menerapkan ini, saya akan tetap menggunakan beban yang sama. Dan ketika saya sudah bisa melakukan sebanyak 15-20 repetisi dengan gerakan yang terkontrol atau form yang bagus di semua set saya, baru saya akan menaikkan bebannya lagi sekitar 2 kg and repeat the process. But guys,
jangan terburu-buru ya. Di 3 bulan terakhir, lateral raise saya naik hanya 2 kg untuk dumbbell dan hanya 1 tingkat lebih berat untuk cable machine. Walaupun ini tidak terdengar banyak, kenaikan bebannya hampir mencapai 20%. Perbandingannya itu setara dengan menambahkan 10 kg bench press orang secara rata-rata. Dan selagi kamu tidak mengorbankan form atau kualitas gerakan latihanmu, kamu bakal lebih percaya diri bahwa peningkatan kekuatanmu itu memang dikarenakan bahumu yang semakin besar. So, take it slow and focus on the quality. Berikutnya, intensitas. Terus terang, ini adalah trik yang menurut saya bakal membuat perbedaan yang besar. Saya tidak akan munafik, sepengen-pengennya saya dengan bahu yang lebar, I hate lateral raises. Perihnya itu menjijikkan sekali dan sangat tidak nyaman. Tapi, inilah masalahnya. Satu studi di tahun 2012 yang lalu menunjukkan bahwa untuk mencapai aktivasi otot side delt dengan penuh ketika melakukan lateral raise, subjek harus mencapai setidaknya dalam kisaran 3-5 repetisi sebelum gagal total atau completely failure. Itu hanya aktivasi saja ya. Untuk memaksimalkan pertumbuhannya, cukup banyak penelitian yang menyarankan bahwa setiap setmu setidaknya perlu dilakukan sekitar 3 repetisi setelah failure total. Masalahnya adalah, saya garansi bahwa ketika kamu melakukan lateral raise ini, kamu bakal berhenti duluan jauh dari angka ini. Hey, even me, yang sudah latihan bertahun-tahun. Jadi setelah saya komit dan berkata pada diri sendiri bahwa saya akan benar-benar push melewati mental limit saya langsung bisa mendapatkan 5 reps tambahan lagi di gerakan lateral raise ini, bandingkan yang biasanya saya akan berhenti duluan. Trust me, jika kamu berpikir kamu sudah selesai dan bahkan bahumu sudah perih terbakar, kamu masih bisa lebih dari ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh Muhammad Ali, I only start counting when it start hurting because there are only ones that count. That's what makes you a champion. Yang artinya, saya hanya mulai menghitung ketika sudah mulai sakit. Karena itulah yang pantas dihitung. Dan rasa sakit itulah yang membuat kamu menjadi seorang juara. Dan itu sangat sesuai dengan pengaplikasian metode ini. Dan yang terakhir adalah yang paling penting. Ini berhubungan dengan diet saya selama ini. Memang, beberapa orang masih bisa membangun sedikit otot ketika dalam defisit kalori atau kalori maintenance mereka. Meta-analisis baru-baru ini menyarankan bahwa kalori surplus lebih diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan otot. Dan dalam beberapa bulan belakangan ini, saya melakukan program bulking secara perlahan dengan mengonsumsi porsi besar dari nasi, kentang, daging, dan makanan yang tinggi kalori pada umumnya untuk memastikan agar saya tetap konsisten untuk melakukan kalori surplus. Saya tidak akan bohong, ini semua sulit secara mental seiring bertambahnya lemak dalam beberapa bulan ini. Tapi, saya telah melihat perbedaan besar yang terjadi di ukuran otot saya. Saya garansi, jika saya mengaplikasikan seluruh trik-trik yang saya lakukan selama ini tanpa melakukan kalori surplus, yes, saya mungkin tetap bisa melihat beberapa perkembangan di definisi. Tapi saya tidak akan melihat perbedaan besar yang akan terjadi di ukuran otot baru ataupun power saya. Dan sekali saya melakukan diet untuk menghilangkan kelebihan lemak saya ketika bulking kemarin, pertumbuhan otot bahu yang telah saya bangun selama ini terlihat lebih jelas. So, kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan otot yang nyata dan lebih terlihat, pastikan kamu cukup makan. But guys, jangan lupa juga untuk melatih bahu depanmu dan bahu belakangmu. Ini adalah kunci untuk menyeimbangkan bentuk bahumu dan memberikan tampilan 3D. Saya akan sharing tentang latihan terbaik untuk bahu depan dan bahu belakang di video-video selanjutnya. Sementara itu, kamu bisa tonton video berikut ini untuk memperbaiki bench pressmu ataupun squatmu menjadi sempurna. And I'll see you next time.